Mohon perhatian, Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekarang saya sedang bersama dengan Badrul Komar Yahya SH. Beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Majelis Usaha Anda tahun 2011. Beliau pertama mondok dari tahun 2005 sampai tahun 2011. Nah, sekarang beliau kerja di salah satu kantor desa di salah satu desa di Kecamatan Kalibaru. Nah, sekarang saya sedang bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik. Pertama mungkin jenengan kami undang di sini sebagai narasumber kami, tentunya terkait dengan pondok pesantren dan berita-berita saat ini. Kan jenengan sebagai sarjana hukum gitu. Mungkin pertama yang ingin kami tanyakan ke jenengan terkait dengan mondok. Pertama awal mondok di pesantren Majelis Usaha Anda itu seperti apa gitu? Kalau perjalanan pas mondok, saya dulu itu sama teman saya, satu desa, satu RT dan tetangga. Cuman berdua orang pada saat itu tahun 2005 insya Allah. Nah, pada saat itu pondoknya masih belum begini. Dulu itu masih pondoknya apa namanya? Lantai atasnya itu masih serap gitu. Masih serap. Ya seperti biasanya lah kayak teman-teman yang lain. Pas pertama saya mondok yo nggak kerasan. Yo pengen pulang saja sampai saya sama teman saya itu pada saat itu mau pulang ikut grandong. Terus apa namanya? Dulu saya pas mondok itu ingat satu minggu satu kali saya dikirim pada saat itu. Jadinya setiap mau dikirim saya tuh mau nangis, mau pulang sebenarnya. Tapi ya saya berpikir pada saat itu ketika saya pulang terus tidak mondok mau jadi apa saya? Dalam artian apa ya? Mau gimana masa saya mau kayak anak-anak yang lain dalam artian kalau di rumah saya juga dipelajari ngaji, dipelajari apa namanya ya tentang keakhlakan dan bagaimana ya apa namanya bapak saya itu kan guru ngaji. Masa saya nggak mau apa namanya nggak ikut apa ya ketika bapak nggak ada siapa. Saya juga dulu itu berpikir seperti itu. Nah terus lama kelamaan dengan dia sama teman-teman bercanda akhirnya ya kerasan lah. Dulu santrinya berapa orang zamannya jenengan? Zamannya saya itu hanya 18 kayaknya dulu. 18 orang. 18 orang. Terus tidurnya itu kan pondoknya direhab dulu. Direhab tidurnya itu di koperasi. Sekarang itu sudah ditempati MI. Kantor MI. Oh. Ya. Tapi yang sebelah barat di apa ya? Di baratnya Kola itu Kumandan. Ya di sana. Oh. Dulu kayak warung seperti itu, koperasi. Terus teman-teman semua itu teman-teman pondok ya tidurnya di sana. 18 orang. Mungkin dari 18 orang itu kan pasti ada temannya yang paling tidak terlupakan sampai saat ini. Itu siapa dan kenapa? Ya yang pasti 18 orang itu untuk awalnya ya teman saya yang dari kampung saya sendiri. Soalnya kita berjuang mulai dari awal ya sampai tapi dia berhenti duluan untuk pondok. Dan sekarang dia tuh kerja di mana namanya? Di Malaysia begitu. Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Dia jarang pulang sekarang. Dan ya tetap masih belum nikah juga sama. Statusnya masih jomblo. Kemarin itu pulang tapi
ya kembali lagi cuma 3 hari kayaknya. Mungkin sejarah di pondok sini yang tidak pernah terlupakan dengan guru-guru, dengan teman-teman. Satu sejarah saja yang tidak pernah terlupakan itu apa gitu? Pada saya saat SMA dulu, saya merasa menyesal banget dan merasa berdosa banget. Kok bisa? Ya, berdosa banget saya kepada guru-guru SMA. Dulu saya pas SMA, mulai kelas 1 sampai kelas 3, saya nggak pernah sekolah. Jadinya pada saat itu disuruh sekolah ya. Dan ketika sekolah, biasanya saya itu dulu mondok tidur bangunnya jam 10. Jam 10 mandi kan istirahat kan. Habis istirahat biasanya saya masuk. Tapi masuk nggak bawa buku, cuma masuk orangnya saja, seragaman. Kenapa kok seragaman? Karena ketika mau makan, saya dulu tuh makannya di warung di Bukaji Rokayit. Kalau sekarang Bakho ya, di Bakho sana. Mau makan ke sana, ketika nggak pakai seragam, nggak dikasih nasi. Kamu nggak sekolah, tak marahin, dimarah-marahin, terus mau diancam pada saat itu. Diancam mau dibilangin sama orang tua. Jadinya di sana takut. Jadinya setiap mau makan, habis tidur mau makan seragaman. seragaman terus baru ke warung yang makan. Setelah makan, bel masuk, ikut masuk juga lah sama teman. Ketika sudah masuk tetap di dalam ruangan kelas ngajar. Saya pada saat itu ingat betul sampai saya berdosa lah pada saat itu. Sampai kan dimarahin saya, kamu mau niat sekolah apa enggak? Kata gurunya. Saya ingat pada saat itu Pak Hafid. Ketika Pak Hafid nonton YouTube ini, saya mohon maaf ya. Saya merasa menyesal Pak. Lucu sih pada saat itu. Terus ketika kamu mau niat sekolah apa enggak? Niat Pak, mana bukunya? Gitu kan. Di pondok lah gitu. Kalau enggak mau niat sekolah, keluar sana. Kata Pak Abid. Iya dah Pak, saya enggak mau sekolah. Saya enggak enak sekolah di sini. Gitu saya. Pada saat itu saya ingat habis kuliah, istirahat. Itu kelas 3 kayaknya, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Dan saya pernah sama teman-teman dijemur sama Pak Abid. Karena nggak ikut baris dijemur. Terus saya ngajak teman-teman, nggak enak di sini gitu saya. Kok gelem dijemur saya gitu. Ke warung saja, nongkrong di sana gitu kan. Ikut teman-teman. Kalau ingat saya merasa berdosa banget. Dan saya baru menyadari ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, terus teman-teman saya itu seangkatan saya pada bisa semua tentang pelajaran kuliah lah, dalam artian aktif dan gini-gini. Saya tuh merasa goblok sendiri. Jadinya saya mikir ketika saya dulu SMA itu sekolah beneran, mungkin saya akan lebih sama mereka. Terus itu kan pengalaman waktu di SMA. Nah mungkin pengalaman sama kiai itu ada. Kalau kiai sih dulu saya sempat melanggar, tapi ya nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu itu cuman ketika berpacaran, itu kan sempat. Pada saat itu masih MTS saya masih baru di sini. Jadinya prinsip saya dulu, biar saya kerasan atau kerasan lah, itu saya harus mempunyai suatu idaman. Gitu saya. Ketika saya sudah punya idaman di sini, maka saya tidak akan ingat kepada yang di rumah. Nah, pada saat itu saya suka sama seorang cewek putri. Pas tak kirim surat. Banat 1 apa Banat 2? Pada saat itu Banat
2 kan. Berarti santrinya Nyi Faiz. Enggak, santrinya Nyi Faiz. Santrinya Nyi Faiz. Saya kirim kirim surat. Suratnya malah dikasihkan ke Yahai. Terlalu taat berarti. Nah, pada saat itu ya dipanggil saya. Pas itu subuh-subuh saya ingat banget. Subuh-subuh pas banyak anak-anak ya. Banyak anak-anak. Yai itu baca surat saya. Ini Komar. Ya, kan bahasanya gitu. Komar ini mau jadi musonif ini. Gitu kan. Kok ngarang kitab sampai 2 lembar ini. Nah, pada saat itu surat saya tuh dibaca semuanya. Dibaca awalnya, terus akhir-akhirnya lah. Teman-teman semua itu tertawa semua. Saya malu pada saat itu. Ya udahlah cinta saya. Dewa anak cewek gak diterima, suratnya dikasihkan Yai lagi. Aduh, habis banget pada saat itu. Terus saya ingat banget kata-kata terlahir di dalam surat saya. Contohnya itu puisi pada saat itu. Bahasanya gini. Ketika kau merindukanku, bahasanya gitu. Dengarkanlah kicauan burung di pagi hari. Gitu. Pada saat itu teman-teman itu tertawa semua. Terus yang kedua, kalau kamu nggak percaya dengan aku, tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Saya gitu. Terus teman-teman itu sama tertawa semua. Gitu. Pada saat itu ya malu banget saya. Terus dikasih hukuman lah ya. Saya menyadari bahwasanya pada saat itu saya salah. Nah, terus dengan perjalanannya itu saya kan ketika dihukum tapi namanya orang cinta ya. Cinta. Tapi saya nggak ngirimin surat lagi, karena saya merasa pada saat itu ketika saya ngirim surat pasti ada suatu bukti kan. Nantinya walaupun saya dikatakan saya pacaran sama cewek itu, ketika nggak ada bukti kan nggak ada apa-apa bahasa gitu. Jadinya pada saat itu saya nggak pakai surat lagi, tapi pakai mak comblang. Pakai mak comblang ya. Jadinya nggak ada bukti, dalam artian walaupun saya dikatakan pacaran kan nggak ada bukti fisik. Nah, dan pada akhirnya anaknya itu mau pada saya. Setelah pengorbanan mau, dan akhirnya ketemu lagi pacaran lagi. Soalnya dulu itu modelnya pacarannya kan pakai surat saja. Tapi lucu pada saat itu. Saya suka sama anak perempuan itu, tapi ketika saya ketemu dengan anak perempuan itu, saya malu. Jadinya model pacarannya itu katanya orang Jawa itu delik-delikan. Ketika ketemu ada anaknya, sama saya ketemu melihat ada anaknya dulu. Saya tuh muncan-muncan ngetek. Sama juga ketika saya berjalan terus anak perempuan itu melihat saya, dia ngetek juga. Kok aneh, tak pikir-pikir aja lucu. Nah, sampai 3 tahun saya kayaknya. Tapi ya gitu, model pacarannya nggak ketemu terus ngapa-ngapain enggak. Pada saat cuma namanya brandnya pacaran. Tapi ketika nggak usah ketemuan ya, lihat anaknya aja malu terus delik. Terus sekarang kalau ketemu sama si mbak-mbaknya itu gimana? Kalau sekarang ketemu itu ya cuman biasa. Ya biasa saja lah. Dalam artian sampai pada saat itu saya sukanya kan nulis pas di pondok. Kisah saya selama 3 tahun itu tertulis semua misalnya. Jadinya dia nikah. Pas dia nikah saya tuh ngadu novel itu, tulisan itu. Kata saya cuma saya mau nikah, oh ya dan gak apa-apa. Terus novelnya itu tak jilid, tak cetak, tak ketik. Pada saat itu ya terbuatlah novel itu terus tak buat.
Kalau ceritanya apa yang perempuan itu, saya baca apa namanya kisah kita nangis gitu kayak sih. Tapi dinasihatin ya sudah masa lalu. Yang penting ya yang sekarang dan ke depannya. Kalau dengan Dinia sendiri kan tadi sudah umum pondok, nah sekarang dengan Ustadz Dinia biasanya lebih berkesan atau bagaimana menurut Dinia? Kalau berkesannya sih kalau Dinia jujur saja ya, saya tuh di zaman saya dulu anak laki-laki itu tambung-tambung. Jadinya saya Dinia itu hanya 3 tahun kayaknya. Hanya 3 tahun. Sisanya enggak Dinia, 3 tahunnya. 3 tahun enggak Dinia. Cuman apa ya? Seakan-akan di pondok pada saat saya SMA. Pada saat saya SMA itu di pondok cuma makan, tidur enggak. Tapi kalau ngaji ke yai aktif. Tapi kalau untuk Dinia, ya enggak apa namanya? Enggak tahu Dinia saya. Terus pas SMA itu usta kayaknya. Usta kan ada usta biasanya malam. Iya. Nah, usta itu saya masuknya pas jamnya Rasinul saja. Soalnya di apa? Kalau yang lain-lain sih banyak kan nggak masuk, nggak tahu. Pada zaman saya itu memang anak-anaknya itu anggaplah bentang. Sampai dulu itu ada som-soman. Dalam artian som-soman itu ketika kosong bal-balan. Setiap hari main bal-balan sampai jam 2, jam 1 malam itu masih main bal-balan. Terus ada yang lucu itu lagi, usum keket biasanya. Keket itu apa? Usum berkelahi. Oh, usum berkelahi. Dulu di zamannya saya tuh ada namanya usum berkelahi. Jadinya setiap hari itu berkelahi teman-teman. Gini, pokoknya tambeng-tambeng lah. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah teman-teman bisa dipakai semua. Dulu tuh juga ada struktur kepengurusan pada saat itu. Untuk dulu itu nama yang tertinggi itu Kapdar biasanya. Terus di bawahnya Kapdar itu ada sesi keamanan. Pada saat itu saya sesi keamanan. Jadinya ketika anak-anak mau ngaji saya ngikut. Tapi pada saat itulah saya paham tentang bagaimana untuk tanggung jawab. Itu paham ya. Okay. Mungkin selama jadi pengurus, kenangan apa yang jadi pengurus? Selama jadi pengurus, kenangan yang tidak terlupakan, terus ilmu-ilmunya yang jadi pengurus itu yang bisa di-share ke kita semua ya Pak. Kalau dulu itu kendalanya sih apa ya, kebanyakan sekarang dibentuk 1 minggu full itu kita proses, dalam artian 1 minggu full itu kita menjalankan benar. Tapi selama 1 minggu atau 1 bulan ke depan itu biasanya sudah nggak ada lagi tindakan. Iya, kekurangan kita dulu itu seperti itu. Nggak tahu itu sudah dibentuk kepengurusan itu sudah berapa kali, tapi belum efektif pada saat itu. Jadinya memang anaknya ya beng-beng, sulit banget ketika dikoordinir itu sulit banget. Jadinya ya sulit pada saat itu. Kalau pengalaman saya di pengurus itu di sana itu sebelum sebelum saya merasa dulu itu ketika menjadi pengurus atau keamanan, sebelum teman-teman itu melakukan, soalnya ngelarang jangan rokokan. Yo saya ketika di hadapan teman-teman yang nggak merokok, harusnya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadinya sebenarnya jadi keamanan itu menjadi suatu tekanan bagi diri saya. Soalnya biasanya rokok mau di mana saja, tapi ketika sudah menjadi pengurus, dia tidak bisa. Mungkin terkait dengan selama mondok. Nah, setelah berhenti mondok, kesan pertama yang apa, sedih apa gimana setelah berhenti mondok itu seperti apa? Setelah sekian lama di pondok terus berhenti ya. Untuk awalnya memang perasaan kita ya wajar lah. Ketika masih di pondok kan pengen berhenti. Tapi ketika berhenti kita merasa menyesal karena apa? Ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari.
Terus yang kedua, di pondok itu saya rasa enak. Kalau saya mikirnya, anak yang nggak perasa di pondok itu anak yang gimana ya? Apa ya? Pokoknya itu dibilang goblok gitu. Soalnya di pondok tuh enak. Enak ya, semuanya enak. Semua difasilitasi, semua ya setahun 1 bulan 1 kali kan dikasih uang, enak, nggak usah kerja. Nanti kamu mandek mondok suruh kerja sendiri, gini lah. Paling enak saya rasa itu di pondok, belajar enak. Kita ketika sudah berhenti mondok, mau belajar, mau baca kitab atau buku-buku itu sulit. Karena satu pengaruh dari lingkungan kita, yang mana ya lingkungan kita kadang-kadang diajak, namanya anak-anak muda ya, diajak jalan-jalan, inilah dan sebagainya. Tapi kalau di zamannya bapak saya itu santri-santrinya tuh apa ya? Taat semua. Iya, taat semua, dan ada golongan-golongannya bahasa. Ada yang memang golongan wiritan saja, banyak. Ada yang bagian masak toh. Memang ada yang bagian kelompoknya apa keluar toh, itu melanggar keluar pondok. Ada yang melanggar pondok toh. Kalau di zamannya bapak saya itu ya orangnya kayaknya beneran lah. Tapi yang apa ya? Yang memang hancur rusak. Ya zaman saya tuh ya Allah, kalau saya tanggung. Ya alhamdulillah sekarang ya semoga kedepannya itu bisa. Jadi terkait menurut jenengan, pendapat jenengan terkait perkembangan pesantren saat ini bagaimana menurut? Untuk perkembangan saat ini sekilas dari luar saja ya. Sekilas dari luar. Sebagai seorang alumnus, ya sangat luar biasa. Sekarang kan isunya santri itu terjun ke dunia politik gitu. Salah satu alumnus ini yang lulusan hukum gitu loh. Menurut jenengan bagaimana seorang santri yang terjun ke dunia politik? Menurut jenengan itu seperti apa? Menurut saya itu luar biasa. Karena apa? Gini, di dalam politik itu kan ya namanya di dunia itu ada yang baik, ada yang jelek kan gitu. Yeah. Terus ketika politik itu ditunggangi oleh orang-orang yang jelek saja, maka hancurlah dunia. Dalam artian hancurlah negara ini. Dalam artian ya apa ya? Santri, nilai-nilai keagamaan di sana yang kehidupannya sudah disetir oleh keagamaan, dalam artian ideologinya secara agama, saya rasa itu harus terjun ke politik. Karena apa? Di dunia politik kan terkenal jelek gini iya kan. Tapi ketika di politik itu ditunggangi oleh orang-orang yang memang gak baik semua, ya hancur negara ini. Ya setidaknya mengimbangi lah yang baik dan yang jelek. Biar apa? Biar seimbang, biar jalannya rata. Ketika yang jelek aja yang menunggangi politik ini, hancur negara ini. Ya, saya rasa seorang santri yang idealisnya tinggi dengan keagamaannya itu perlu. Tujuannya bukan untuk apa? Ya untuk negara kita ini sendiri. Yang politik memang kalau di matanya orang-orang awam politik itu jelek kan? Enggak, politik jelek. Santri itu kan bagus kok terjun ke dunia politik. Enggak. Apa gak anu kan seperti itu kadang pandangan orang terhadap santri gitu. Kalau di dunia saya dulu pas kuliah mulai semester 3 semester 3 sampai semester akhir itu saya ikut satu bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali mungkin ikut pendidikan politik. Pada saat itu namanya di Banyuwangi, Kesbang Pol, persatuan apa namanya ya politik itulah. Di sana saya kenapa kok ikut? Awalnya saya bukan untuk apa ya? Bukan untuk mencari ilmu di sana. Orientasinya awalnya itu uang. Soalnya ketika ke sana saya dapat uang. Dan biasanya yang diundang itu anak-anak dan biasanya pada saat itu saya kuliah. Diundang biasanya ya teman-teman
ketika dapat undangan kan dibawa. Tapi pada saat itu awal-awal saya di sana, jadinya acaranya itu jam 8, saya datangnya itu jam 11. Jadinya ngasih undangan, set dapat uang, kadang-kadang duduk sebentar sudah selesai pulang. Yang penting dapat uang gitu. Tapi lama kelamaan saya menyadari bahwasanya kalau di sana itu politik itu nggak ngeri sih. Politik itu apa sih? Politik itu ilmu tentang kenegaraan. Dalam artian gitu. Ada ilmu tentang kenegaraan itu bagaimana ilmu tentang bagaimana mengatur negara ini sebagai ya biar makmur dan sebagainya, maju dan sebagainya. Sebenarnya politik itu. Tapi mungkin orang-orang pelaku politik atau pragmatis lah, politik pragmatis di sana ya orientasinya ya uang mungkin. Tapi saya rasa kalau pendidikan politik di sana bagus. Yo kan kita harus tahu untuk membangun suatu negara kita harus tahu ilmunya bagaimana, cara bagaimana untuk mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Kita kan harus tahu. Tapi pemahaman politik di masyarakat itu kan politik itu tukang cowok-cowok Bukan gitu kan? Iya kayak gini. Sebenarnya nggak seperti itu. Kan itu yang menyebabkan santri itu down gitu, mau terjun ke dunia politik kok pandangan masyarakat gini. Jadi berkecil hati gitu loh santri. Tapi ya buktinya sekarang ada lah beberapa gitu. Ya memang untuk ya harus dipahamkan lah kepada masyarakat bahwasanya politik itu nggak seperti itu. Yang seperti itu tuh hanya pelaku-pelaku politik saja kan. Tapi kalau orientasinya politik itu nggak seperti itu. Iyalah politik sebenarnya ilmu tentang kenegaraan, ilmu bagaimana kita mengatur negara, mensejahterakan rakyat. Sebenarnya itu politik. Tapi tujuan politik itu memang kekuasaan, memang. Tapi bagaimana kita mau mengatur negara ketika kita tidak mempunyai suatu penguasaan kan seperti itu. Tapi kalau di sudut pandang masyarakat awam itu politik itu bagian ya congok kan gitu ya, serem kayak wah jangan politik apa politik itu cocok gini. Tapi kalau di zamannya Rasulullah itu politik kan identik dengan suatu siasat rasanya gitu. Siasat bagaimana kita untuk mencapai suatu tujuan. Kalau tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya bagaimana siasatnya kan gitu. Soalnya di dalam dunia politik itu pasti ada musuhnya. Gak mungkin politik itu gak ada musuh. Maksudnya gak ada lawannya. Kan pasti ada. Ya, saya rasa untuk santri itu terjun ke dunia politik itu sangat itulah. Biar apa? Satu, yang di politik itu biar gak cuma orang-orang itu saja atau bukan orang-orang yang gak baik saja. Ketika memang identik politik kan identik gak baik. Tapi santri ketika masuk ke dunia politik ya harus idealis lah dengan keagamaannya ya keilmuannya. Jangan gampang. Iya. Dalam artian ya benar-benar untuk ketika kenegaraan ya benar-benar ingin membangun negara. Saya rasa berarti mutu yang digemparkan negara Indonesia itu berarti benar. Santri adalah benteng NKRI. Itu menurut jenengan benar sekali. Santri adalah benteng NKRI. Kenapa kok mungkin ya pemerintah itu bilang seperti itu NKRI santri adalah benteng NKRI karena hanya teman-teman santri yang gak bisa dimasuki dari dunia-dunia luar. Karena apa? Dunia santri kan cuma di lingkungan santri saja, secara pergaulan dan sebagainya. Kalau pendidikan formal kayak SMA, SD dan sebagainya, ketika dia sudah selesai sekolahnya, dia kan bergaul dengan orang-orang yang beda dalam arti dengan lingkungannya sendiri, yang dunianya yang di rumahnya yang bagaimana dan sebagainya. Kalau santri dia tetap mempunyai kayak yayasan pondok atau pengasuh pondok itu mempunyai kontrol yang kuat pada santri. Kalau sekolah-sekolahan itu kan kontrolnya hanya sebatas sekolah. Mungkin jam 7 sampai jam 12 lah, jam 12 saja kontrolnya. Selepas itu mereka sudah tidak kontrol. Apalagi
ketika keluarganya atau orang tuanya itu kerja, kan anaknya terlantar kan. Kalau di pondok 24 jam kan terkontrol. Pemahaman tentang ideologinya juga ya mantap lah kalau di pondok. Berarti jenengan setuju ya terkait dengan santri dan ulama terjun ke dunia politik itu malah mendukung. Kalau terkait dengan Nahdlatul Ulama dalam kehidupan sosial dan politik, Nahdlatul Ulama kan adalah seorang organisasi yang dulunya itu memang khusus mensejahterakan rakyat miskin, gitu. Sekarang itu kan Nahdlatul Ulama sudah mencabang ke berbagai penjuru ilmu, keilmuan. Sebenarnya gini, kalau di Nahdlatul Ulama itu ada golongan-golongan di bawah. Dalam artian ini organisasi yang terbesar, Nahdlatul Ulama. Di bawahnya yang mau ingin terjun ke politik, ya itu PKB kan gitu. Di urusan politiknya, di urusan kepemudaannya juga ada kayak Ansor. Kalau tingkatan di tingkatan SMA ada Ibnu, tingkatan mahasiswanya ada PKPT dan PNII. Terus ada yang perempuannya Fatayat, ITB, NU dan sebagainya lah. Dalam artian seperti itu. Dan juga ada lembaga-lembaga ketika pendidikan, yayasan itu ada Ma'arif NU kan seperti itu. Sebenarnya NU itu sudah mengasih ruang-ruangnya. Ketika kamu ingin terjun ke dunia pendidikan, yo di Ma'arif NU, ini ranahnya pendidikan kan gitu. Ketika mau bersosial, yang sifatnya sosial, ya di Ansor atau ya di NU-nya juga bersosial kan, ya di NU-nya sendiri. Tapi naungan yang terbesar itu kan NU-nya, dalam artian organisasi yang terbesar NU-nya. Tapi NU itu dipecah-pecah untuk apa ya? Biar enak, dalam artian golongan A bagian yang politik, ya wes kamu di politik. Tujuannya harus memang ketika NU nggak berpolitik, maka NU itu akan diinjak-injak oleh organisasi lain. Suatu contoh, ketika NU nggak berpolitik apapun ya, NU itu tidak mempunyai suatu kekuasaan di pemerintah. NU mungkin diinjak. Soalnya apa? Organisasi-organisasi lainnya itu sudah menduduki pemerintahan. Soal itu apa sih untungnya di pemerintahan kan gitu pertanyaan. Pemerintahan itu ada penentu suatu kebijakan. Seumpamanya ketika suatu contoh yang banyak di pemerintahan golongan A, semuanya ya golongan A. Terus golongan A ini benci kepada organisasi NU itu sendiri. Pasti golongan A itu akan membuat suatu kebijakan bahwasanya NU ini nggak baik, harus dibubarkan. Bisa jadi kan? Karena yang mempunyai suatu kebijakan yang A. Jadinya dari sana biar seimbang, dalam artian kan di NU itu ada namanya moderat kan rasanya kan gitu. Dalam artian keseimbangan. Dalam artian ya harus ada yang ada di pemerintahan, ada yang harus mengurus negara, dalam artian seperti itu. Ada yang mengurus negara, ada yang mengurus masyarakat, ada yang mengurus tentang pendidikan, itu harus ada. Dalam artian ketika semua lembaga-lembaga itu ada, saya rasa akan seimbang nanti. Cuman di negara tok, dalam artian cuman di kemasyarakatan tok, tapi di negara di lembaga kenegaraan nggak ada, di lembaga pendidikan nggak ada, maka NU itu nggak akan besar nantinya. Karena apa? Ditindas oleh suatu kebijakan-kebijakan yang di atasnya, kan gitu. Ketika ada yang di pemerintahan, ada di pemerintahan, ada yang sosial, ada yang di pendidikan. Dalam artian ini yang ada di pemerintahan juga bisa membuat suatu kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat. Suatu contoh, pemerintah yang NU yang ada di struktur pemerintah atau di kementerian semuanya. Menteri Sosial sekarang ngasih sembako kepada masyarakat. Masyarakat dan di jalurnya kemana? Ya kepada orang NU yang notabene yang di masyarakat ini, yang ngurusi masyarakat ini. Nantinya ini sama ini koordinasi. Ya kan enak nanti. Loh, kalau yang di pendidikan, ternyata anak-anak NU ini, anak-anaknya orang NU secara pendidikan lemah.
jadinya ya harus mempunyai pendidikan yang dalam artian harus membuat lembaga pendidikan sendiri. Dari sana lembaga pendidikan itu juga awalnya dari pemerintah ini, dari politik ini. Ketika NU nggak berpolitik, maka NU itu akan tertindas, nggak akan besar, mau ngapa-ngapain akan salah. Soalnya jabatan itu ya penting karena penentu suatu kebijakan kalau di pemerintahannya, kalau di bidang politik. Satu contoh gini lah, Pak Kadesnya nggak pro dengan pondok sini, nggak pro. Pasti pondok sini ketika mau minta bantuan apapun, nggak kan minta tanda tangan, nggak kan dikasih, akan kesulitan. Tapi ketika kadesnya sini ada alumni pondok sini, ketika ada bantuan walaupun di sini nggak minta bantuan, pasti akan dibantu karena apa? Dia tahu tentang secara prosedur bantuan itu dari mana dan bagaimana kan gitu. Jadinya, ini sekarang ada bantuan ini untuk desa ini, salurkan ke pondok sini kan. Satu jabatan itu penting untuk yang di bawahnya. Bukannya, masyarakat, sosial masyarakat untuk ngurusin masyarakat juga penting. Tapi ketika ngurusi masyarakat, tapi ketika nggak ada apa yang kita mau kasih kepada masyarakat, bisa-bisa yang ngurusi masyarakat ini dihalangi oleh suatu jabatan ini, sesuatu yang penentu suatu kebijakan ini. Jadinya ya harus seimbang. Ada yang di politik, ada yang di sosial, ada yang di pendidikan dan sebagainya. Berarti intinya sangat baik gitu, sangat berguna. Kalau menurut saya sih, sudut pandang saya, itu sudah pas porsinya. Namanya ada ranah-ranahnya sendiri. Oke, mungkin terakhir ternyata sudah tidak disangka lama. Terakhir mungkin pesan untuk santri di seluruh Indonesia, terutamanya santri Majelis Sa'adah dan para alumni Majelis Sa'adah. Mungkin pesan dari jenengan itu apa untuk mereka semua? Untuk santri yang tetaplah berpegang teguh pada santrinya dan kemudian jangan sampai terpengaruh oleh dunia. Dalam artian ideologi sekarang itu banyak aliran-aliran yang ada yang aliran alis keras dan sebagainya lah, kayak ISIS seperti itu. Dia mengorientasikan dalam artian itu kan membunuh orang sampai kan ada yang membunuh orang itu halal darahnya kan gitu. Saya rasa itu bukan Islam, karena sepemahaman saya dan di dalam Al-Quran itu sendiri nggak ada ajaran seperti itu kan. Dulu cerita sebentar boleh. Dulu itu sempat ada orang yang masuk pondok pada zaman itu aliran apa gitu, bahasanya itu torikot bahasanya gitu pada saat itu. Terus dia sholat itu nggak wajib. Saya bingung pada saat itu, jujur. Saya pada saat itu masih mondok dapat 1 tahun. Saya pada saat itu bingung, sebenarnya Islam yang benar yang mana sih? Sampai saya ada suatu pertanyaan seperti itu di benak saya. Dan ternyata saya sering diskusi sama teman saya yang senior, namanya Fathor. Saya sering diskusi. Cuman kata Fathor itu, kamu jangan berpegangan pada pendapat siapapun. Pendapat siapapun itu mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun pendapatnya ulama yang paling besar juga, ketika menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, salah. Misalnya seperti itu. Dari sanalah saya tercerahkan. Dalam artian, jadinya Al-Quran dan Al-Hadis seperti ini, seperti ini. Memang rawan. Apalagi anak-anak yang masih labil secara pemikiran, itu rawan banget untuk terdoktrin dalam hal-hal seperti itu. Untuk para alumni, saya rasa saya pingin jujur saja saya pengen ketemu alumni seangkatan saya atau seangkatan, pokoknya alumni Majelis Sa'adah. Saya pengen buat suatu forum yang dimana di sana saling
bisa silaturahmi, goyang bareng dan seperti itu. Dan mungkin ya dari pihak yayasan mungkin akan memfasilitasi tentang itu. Cuman harapan saya seperti itu. Ya biar saya apa ya, kita sama teman-teman semua itu ya tetap terhubung. Untuk saat ini saya mulai habis mondok sampai sekarang ya cuma sedikit yang masih berkomunikasi. Soalnya memang nggak ada forumnya, nggak ada wadahnya. Iya, nggak ada wadahnya. Ya kalau di pondok, kadang-kadang saya jujur ya, kadang-kadang saya iri. Ya bukan iri lah kepada pondok yang lain. Pondok-pondok yang lain itu setiap angkatan itu ada mulinya dan ada perkumpulannya. Kok di pondok saya nggak ada ya, banyak gitu sama. Tapi ya saya juga apa ya berusaha bagaimana ya kumpul membuat suatu wadah itu lah, dalam artian ya biar kita enak bincang-bincang atau nostalgia biar gak pakai tadi silaturahmi ya. Mungkin pesan untuk seluruh santri di Indonesia itu seperti apa? Pesan terakhir untuk santri ya tetap apa ya, amalkan ilmunya, ya, taati gurunya ya seperti yang taklim. Saya rasa orang itu menuntut ilmu ketika sudah mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, saya rasa sia-sia. Dalam artian walaupun kita mendapatkan ilmu yang sedikit, ya ketika diamalkan itu ada manfaatnya. Ketimbang kita mempunyai banyak ilmu walau segunung, tapi ketika nggak diamalkan kan percuma. Mungkin hanya itulah. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang enak didengar. Cukup sekian podcast pada sore hari ini. Kita telah mendapatkan banyak ilmu dari saudara kita, juga alumnus Pondok Pesantren Majelis Sa'adah. Tentunya banyak hikmah yang bisa kita petik dari semua teori-teori dan penjelasan yang telah beliau paparkan. Pastinya banyak ilmu yang dapat kita raih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan cuma nonton aja, tapi subscribe, like, komen, agar channel ini terus berkembang dan terus mendapatkan viewer yang banyak, dapat penghargaan yang banyak dari YouTuber. Jangan lupa juga kepada segenap alumni untuk selalu dukung semua program-program dari Yayasan Pondok Pesantren Majelis Sa'adah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.